Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmawati. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kalong. Di sini saya akan bahas sedikit materi mengenai moderasi beragama. Jangan lupa ditonton ya. Sebenarnya apa sih itu moderasi beragama? Oke, kita lanjut. Bahwa moderasi beragama sendiri merupakan cara apa nih kita beragama secara moderat, di mana kita mengamalkan dan mengajarkan agama itu tidak terlalu secara ekstrim, intinya ekstrim ke kanan maupun ekstrim ke kiri. Maksud di sini adalah seperti kita itu tidak condong ke kanan maupun tidak condong ke kiri, seperti dalam arti sendiri moderasi. Moderasi itu berasal dari kata moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah. Di sini artinya kita tidak condong ke kanan itu di mana kita itu tidak terlalu memakai syariat. Kemudian kita tidak condong ke kiri di mana kita itu tidak terlalu menggunakan rasional seperti itu. Kemudian dalam moderasi beragama sendiri itu terdapat 10 prinsip-prinsip. Ini menurut moderasi wasatiyah. Itu ada 10. Yang pertama ada wasatiyah. Wasatiyah sendiri itu merupakan kata lain dari tadi moderasi beragama, yaitu artinya tengah-tengah. Kemudian ada juga yang kedua namanya tasamuh. Tasamuh itu artinya toleransi. Dimana kan kita hidup di bangsa yang memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, dan sebagainya. Namun kita lebih bahas kepada agama. Dimana kita Indonesia itu memiliki berapa agama? 6 yang diakui. Yang pertama ada Islam, kemudian Hindu, kemudian Buddha, Katolik, Kristen, dan juga Buddha. Dimana kita itu harus toleransi antara sesama agama. Kita tidak boleh terlalu merendahkan agama lain seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya tawazun. Tawazun di sini artinya seimbang. Seimbang itu kita menggabungkan keduanya tapi rata seperti itu. Artinya seimbang. Kemudian ada juga yang namanya musawah. Musawah di sini sendiri artinya persamaan. Artinya persamaan. Kemudian juga itidal. Itidal itu artinya adil, di mana kita itu adil sesuai dengan porsinya, tapi tidak dengan disamaratakan. Seperti ibaratnya seperti ini. Kita memiliki seorang adik, kemudian kita juga memiliki seorang kakak, di mana kakaknya itu sekolah SMK dan adiknya juga sekolah tapi masih sekolah dasar. Kemudian orang tuanya memberikan uang saku sama-sama 10.000. Apakah itu adil? Enggak. Namanya adil itu kita memberikan sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Kemudian ada juga yang namanya syuro. Jadi itu namanya musyawarah. Musyawarah itu untuk menentukan mufakat ya, dimana kita itu selalu harus ada yang namanya diskusi untuk menentukan keputusan itu secara bersama-sama. Lanjut. Kemudian nanti ada yang namanya islah. Islah di sini artinya adalah reformasi, dimana kita itu moderasi beragama itu untuk mendamaikan. Kemudian ada juga yang namanya aulawiyah. Aula di sini artinya mendahulukan prioritas. Kemudian ada juga yang namanya itawur wa ibtikor, artinya dinamis dan inovatif, dimana moderasi beragama ini bersifat untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kemudian ada juga tahadur. Tahadur itu artinya berkeadaban, dimana kita terus mengedepankan namanya adab, itu dari nilai-nilai, karakter, dan juga sebagainya. Lanjut. Kemudian kita akan bahas mengenai ruang lingkup moderasi beragama. Apa sih yang kita akan bahas? Itu yang pertama mengenai toleransi beragama, kemudian anti kekerasan, komitmen bangsa dan bernegara, dan juga akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Toleransi beragama itu seperti kita untuk saling menghargai terhadap agama lain, kepada kita harus juga cinta, kemudian nyaman, seperti itu. Kemudian ada juga namanya anti kekerasan. Anti kekerasan di sini dimana kita itu menyelesaikan masalah itu tanpa harus ada menyakiti secara fisik. Kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab dan juga sifat saling percaya sehingga menghindarkan dari kekerasan. Kemudian ada juga namanya komitmen untuk bangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara sendiri dilakukan dengan salah satu cara seperti kita cinta tanah air, kemudian kita rela berkorban, seperti
seperti itu. Kemudian juga ada akomodatif terhadap budaya lokal. Oke, mungkin kita tidak terlalu mungkin kita itu jangan terlalu gimana ya, memiliki pandangan sendiri, maksudnya kayak kejauhan itu kayak gimana gitu kan. Itu sebenarnya juga ada kaitannya dengan kita ininya. Kita jangan terlalu memiliki pandangan hanya dengan satu pandangan saja. Dan lanjut, misal kalau kenapa sih harus moderasi beragama gitu kan? Kenapa sih harus moderasi beragama? Oke, Indonesia sendiri kan memiliki beraneka ragam ya, entah itu dari suku, agama lah. Salah satunya dalam agama itu kan tadi ada 6 kan. Nah, dengan adanya tersebut itu moderasi beragama itu awalnya karena Indonesia itu memiliki namanya gesekan sosial akibat perbedaan pandangan cara keagamaan gitu kan, perbedaan pandangan masalah keagamaan ya. Kasus-kasus sendiri pun juga lebih banyak terhadap perbedaan agama ya, seperti yang kita ketahui seperti kayak pembangunan entah itu masjid, gereja itu kan dalam satu wilayah itu juga banyak diperdebatkan ya. Kemudian juga ada yang namanya perbedaan pernikahan beda agama, tapi kan itu emang sesuai dari agamanya, aturan dari agamanya masing-masing ya. Terusan juga ada yang namanya lagi ya itu. Terus juga kita akan membahas, nah kita langsung saja masuk ke dalam poin yang akan kita bahas. Terlihat ya guys, ya bisa ya. Oke, saya bacakan aja ya. Ini kita akan bahas sedikit mengenai studi kasus yang akan kita bahas ya. Seperti yang kita ketahui bahwa di sebelah kanan itu ada sebuah masjid, kemudian sebelah kiri itu adalah sebuah gereja. Ini hanya sebuah ilusi ya, atau sebuah gambar sebagai contoh. Studi kasus di sini itu menceritakan seperti ini, di mana suatu masjid dan gereja itu saling berdampingan. Nah, kemudian dalam satu minggu itu, dalam satu hari itu, di hari Minggu itu keduanya sama-sama mengadakan kegiatan, di mana masjid tersebut itu mengadakan kegiatan pengajian dan juga di gereja itu melaksanakan kegiatan ibadah rutinan hari Minggu. Nah, itu kira-kira tanggapan kalian itu seperti apa mengenai studi kasus tersebut? Oke, kalau menurut saya kita itu lebih mengedepankan prinsip dari moderasi beragama yang namanya toleransi. Oke, toleransi di sini artinya saling menghargai ya. Dimana keduanya kan pengajian itu pasti menggunakan yang namanya pengeras suara kan. Sedangkan dalam peribadatan gereja sendiri dia itu lebih lebih khusyuk, namanya juga beribadah gitu kan. Sedangkan pengajian itu kan lebih menebarkan dakwah dan juga pasti menggunakan pengeras suara yang keras ya. Kalau menurut saya yang namanya masjid itu pasti memiliki yang namanya pengeras suara dalam dan juga pengeras suara luar. Nah, dimana kalau kita sudah mengetahui bahwa gereja itu setiap rutin itu dari Minggu dilakukan kegiatan ibadah dan juga di masjid itu mengadakan pengajian yang memang harus tersebut dilaksanakan, nah kita perlunya juga menghargai dengan cara kita menggunakan pengeras suara yang di dalam, dimana itu hanya terdengar oleh seluruh yang ada dalam masjid ya. Walaupun emang niat dari masjid itu ingin terdengar juga dengan orang-orang luar yang berlalu lalang, namun kan itu juga mengganggu peribadatan dari orang-orang Kristen yang dilakukan di gereja. Itu namanya toleransi beragama. Walaupun ada dua tempat ibadah dalam satu wilayah, tapi kita harus tetap bisa menghargai ya. Jangan terlalu meninggi lah, jangan juga terlalu menganggap rendah kayak kaum agama yang minoritas dan juga sebagainya. Oke, mungkin sekian dari saya teman-teman. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.